Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat mimbar keluarga Kristen. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami mau mendalami, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, dengar, boleh kami mengerti, boleh kami hidupi untuk menjadi bagian kami sebagai anak-anak Allah. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami tetap berdoa bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah menegur atau menasehati saudara seiman sebagai panggilan dari Allah. Nah, seorang anak muda berbicara kepada saya, bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana sih memberikan nasihat atau menegur orang yang lebih tua daripada kita? Sekalipun kita sudah tahu betul-betul bahwa dia keliru, dia salah, dia hidup dalam dosa, tetapi karena posisi kita sebagai orang muda agak repot, agak sulit untuk memberikan nasihat atau menegur orang yang lebih tua. Nah, saya menjawab, ya memang ini masalah dalam hubungan sosial, apalagi di tengah-tengah budaya patrialisme. Tetapi bukan berarti bahwa menasehati orang yang lebih tua, menasehati orang yang punya jabatan, menasehati orang yang punya kedudukan, bukan berarti tidak bisa atau tidak mampu. Mengapa? Karena menegur saudara-saudara seiman, siapapun dia, adalah tugas setiap anak-anak Tuhan, tugas panggilan setiap orang yang percaya. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya memberi nasihat atau menegur saudara-saudara seiman kita. Mari kita belajar Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini yang pertama ya, sekaligus menjadi jawaban dari anak muda kita. Bagaimana caranya? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Siapakah saudara kita? Saudara di sini adalah saudara seiman dalam yang dimaksud dalam Matius pasal 18. Saudara seiman tidak kemudian mengenal status, tidak kemudian mengenal umur, tetapi sama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu nasihat firman Tuhan adalah tegurlah dia di bawah 4 mata. Bahwa menegur orang yang berdosa, menasehati orang yang hidup dalam kesalahannya adalah harus dilakukan dengan kasih Allah. Teguran, nasihat yang kita sampaikan harus dibungkus dengan kasih Kristus. Caranya gimana? Menasehati orang, menegur orang, jangan sampai kemudian salah alamat. Maksud saya adalah jangan sampai kita mempermalukan orang. Jangan sampai kita sengaja untuk mau menjatuhkan seseorang. Tetapi nasihat atau teguran itu harus sekali lagi dibungkus dengan kasih Kristus. Merangkul, mengingatkan. Sehingga orang yang kita tegur itu boleh dengan kesadaran iman, kesadaran batin mau berbalik kepada Allah. Dengan cara apa? Ini yang diajarkan Yesus. Sebuah etika, sebuah metode, sebuah cara, metode dalam nasihati. Ya, seni menasehati. Tegur di bawah 4 mata. Nasihati di bawah 4 mata ini adalah tidak perlu mengumbar-umbar masalah orang lain. Tidak perlu diketahui banyak orang. Sebisa mungkin ini bisa diselesaikan secara dari hati ke hati. 2 orang cukup.
yang menasehati dan yang dinasehati. Tidak perlu mengumbar masalah seperti yang disampaikan seringkali dilakukan oleh banyak orang. Baru sedikit masalah, ibu-ibu sudah mulai dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Akhirnya menyebar dan sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, kalau dia tidak mendengar, Yesus melanjutkan etika menasehati. Panggillah 2 atau 3 orang. Mengapa penting? Karena dalam dunia peradilan penting untuk saksi. Juga selain untuk kemudian memberikan masukan, memberikan nasihat, juga menjadi saksi dari sebuah kasus, sebuah peristiwa, sebuah tindakan. Penting untuk 2-3 orang untuk bersama-sama dengan gembala menegur atau menasehati dan juga sekaligus menjadi saksi bagi orang tersebut apakah dia mau menerima nasihat atau mau terus kancang di dalam dosa. Nah, Yesus lanjutkan, kalau masih tidak didengar, maka sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, baru itu. Jadi kalau ada saudara kita, seiman kita yang bersalah, yang berdosa, ya nanti kalau sudah dilaksanakan secara pendekatan emosional antara gembala dengan yang digembalakan, melibatkan beberapa penatua diaken, kita doakan, kita nasihati firman Tuhan, tetapi masih tidak dengar, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Disampaikan di dalam jemaat bahwa ada saudara kita yang bersalah, ada saudara kita yang berdosa. Tapi kalau juga masih keras kepala, Yesus katakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apapun yang kita sampaikan, nasihat apapun yang kita sampaikan, kalau memang orangnya tidak mengenal Allah, maka dia terus akan berbuat dosa. Maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kita angkat tangan, ya terserah, kita lepas dari tanggung jawab moral, pertanggungjawaban iman. Kita sudah melaksanakan tugas kita, memberikan nasihat, tapi memang karena orangnya tidak mengenal Allah, maka sulit untuk menerima nasihat. Nah, hal yang kedua, nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi memang repot ya bagi kalian anak muda untuk kemudian mau menegur atau menasehati orang yang lebih tua ketika mereka bersalah atau di dalam tindakan yang keliru. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang orang muda dalam melaksanakan tanggung jawab iman kita, panggilan iman untuk menasehati, menegur orang yang lebih tua dari kita atau siapa saja yang melakukan tindakan dosa. Kata Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lanjut, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataan. Jadilah teladan dalam perkataan. Ini pertama, menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan teladan yang baik, mulai dari perkataan. Bagaimana perkataan anak muda itu yang sopan? Bagaimana anak muda dengan perkataannya mengatakan sesuatu yang benar? Bagaimana seorang muda mengucapkan bahasa yang menggugah? Bagaimana seorang muda mengungkapkan bahasa yang tidak melukai tetapi memberikan dampak yang luar biasa, menjadikan bibir sebagai teladan. Oke lah, mungkin kalian ini anak muda sulit untuk tidak diberikan perhatian, sulit untuk diterima. Tetapi ketika teman-teman, ketika pemuda mencoba untuk menjadi teladan dengan ngomong yang benar, dengan ngomong yang baik, dengan ngomong yang penuh inspirasi, dengan ngomong yang kemudian memberitakan kebaikan firman Tuhan, bernyanyi dengan baik, dan mungkin masih banyak hal yang bisa disampaikan. Ini secara tidak langsung akan membuat orang yang lebih tua dari kalian akan mengatakan, waduh, saya malu ini. Anak muda ini hebat bicara, anak muda ini perkataannya lebih berwibawa,
anak muda ini perkataannya lebih enak didengar, anak muda ini perkataannya penuh dengan inspirasi, anak muda ini perkataannya sangat sopan, anak muda ini perkataannya memberikan semangat dan lain sebagainya. Maka orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian, ya secara tidak langsung mereka akan menjadi malu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian Paulus lanjut, jadilah teladan di dalam bersikap sopan santun dan kasihmu. Bagaimana kita punya ketulusan, seorang muda memiliki ketulusan untuk membantu, menolong, maka secara tidak langsung tindakanmu itu akan menjadi teladan atau menjadi teguran nasihat bagi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang lebih tua. Dan Paulus melanjutkan, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Anak muda harus menjaga kesetiaan. Anak muda harus belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Anak muda harus rajin membaca Alkitab supaya mengerti kebenaran, supaya membuat kita setia, supaya membuat kita suci, tidak membiarkan tubuh dalam penguasaan iblis, artinya mempermainkan tubuh sendiri. Bagaimana menjaga kesucian, bagaimana setia beribadah, belajar Alkitab, berdoa, maka semuanya ini sekali lagi secara tidak langsung akan mengajari, memberikan teguran, nasihat bagi orang yang hidup dalam dosa atau orang yang lebih tua yang membiarkan hidupnya dalam tindakan dosa. Sulit? Saya kira tidak. Ketika teman-teman, ketika anak muda mau tunduk di bawah kasih Allah. Ingat, menegur, menasehati adalah salah satu panggilan orang yang percaya, termasuk kalian anak muda. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bagaimana kami harus menegur, bagaimana kami harus menasehati tanpa harus melukai, tanpa harus merendahkan, tanpa harus menghancurkan orang yang kami nasihati, tetapi memberikan mereka pemahaman untuk kembali ke jalan yang benar, mencintai Tuhan. Dan firman-Mu telah mengajari kami bagaimana kami harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, menegur saudara-saudara kami yang berkancang di dalam dosa. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami keberanian, mampukan kami untuk menjadi teladan bagi saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur. Amin.